Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan ataupun membahas dan mereview beberapa latihan soal untuk persiapan UTS mata kuliah matriks dan ruang vektor di semester genap 2022-2023. Silahkan disimak video ini, semoga bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan UTS. Sebelum itu ada beberapa peraturan ujian yang harus kita pahami bersama, yaitu yang pertama untuk pelaksanaan ujian dilakukan secara onsite atau UTS serentak di dua lokasi yaitu Gedung TWLT dan KU2. Untuk waktu pelaksanaan ujian yaitu 90 menit dan dilaksanakan secara closed book. Ujian ini menggunakan LMS sehingga teman-teman silahkan mempersiapkan perangkat masing-masing. Kemudian boleh membawa scientific calculator ataupun boleh juga menggunakan kalkulator yang ada di PC. Lembar untuk coretan sudah disediakan oleh panitia ujian, tapi teman-teman silahkan membawa juga untuk berjaga-jaga. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, dilarang menggunakan smartphone selama ujian berlangsung. Yang kedua, tidak diperkenankan melakukan tindak kecurangan. Yang ketiga, tidak boleh ke toilet pada saat ujian berlangsung. Dan yang keempat, dilarang makan dan minum selama ujian berlangsung. Mahasiswa diharapkan datang on time dan apabila terlambat tetap diperbolehkan mengikuti ujian tanpa diberikan tambahan waktu pengerjaan. Dan ini yang paling penting, yaitu segala bentuk pelanggaran pada saat ujian akan dikenakan sanksi. Adapun soal ujian sebanyak 25 soal yang harus teman-teman selesaikan dalam waktu 90 menit. Sementara untuk bentuk soalnya sendiri ada dalam bentuk multiple choice dan atau isian numerik. Soal-soal yang diberikan pada saat ujian mencakup materi yang disampaikan pada minggu 1 sampai dengan minggu 6. Untuk materi operasi matriks, OBE, determinan, dan inverse akan muncul sebanyak 12 soal. Untuk SPL, baik itu SPL non-homogen ataupun SPL homogen, muncul sebanyak 6 soal. Dan untuk materi mengenai vektor di bidang dan ruang akan muncul sebanyak 7 soal. Baik, saya akan mulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai matriks dan operasinya. Kita lihat di sebelah kiri sudah ada soal, disajikan matriks berukuran 3x3 dan pertanyaannya, matriks ini merupakan contoh jenis matriks apa? Nah, tentu apabila kita memahami jenis-jenis matriks, kita akan dengan sangat mudah menentukan jenis dari matriks ini. Ya, di sini kalau kita lihat unsur di atas diagonal utama ini 0 ya. Jadi apabila unsur yang berada di atas diagonal utama ini seluruhnya 0, maka matriks ini termasuk matriks dengan jenis segitiga bawah. Dan kebalikannya, apabila unsur yang terletak di bawah diagonal utama adalah 0, maka matriks tersebut adalah matriks segitiga atas. Sebagai contoh untuk matriks segitiga atas, misalnya seperti ini. Kemudian untuk matriks identitas, kita bisa buat matriks dengan diagonal utamanya semuanya 1, sementara unsur lainnya adalah 0. Nah, ini adalah contoh matriks identitas berukuran 3x3 dan kita juga bisa membuat matriks identitas berukuran n kali n lainnya. Sementara untuk matriks diagonal adalah matriks di mana unsur selain diagonal utama ini adalah 0. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah matriks diagonal karena kita lihat unsur dari diagonal utamanya boleh apa saja, tetapi unsur lain selain unsur diagonal utama harus 0. Soal berikutnya di sini disajikan 4 buah matriks S, T, U, dan V. Yang termasuk matriks segitiga atas adalah, kalau kita perhatikan untuk matriks S ini bukan termasuk matriks jenis tertentu ya. Ini hanya sebuah matriks berukuran 3x3 atau lebih tepatnya matriks persegi. Nah, sebelumnya apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas adalah matriks yang unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Sehingga di sini kita perlu memberi highlight mana yang menjadi diagonal utama. Nah, ini adalah diagonal utamanya. Dan di bawah diagonal utama semua unsurnya 0. Maka T adalah termasuk matriks segitiga atas. Selain itu, untuk matriks V juga
unsur di bawah diagonal utama adalah 0. Sehingga matriks V juga merupakan matriks segitiga atas. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah matriks T dan V. Kita lanjut ke soal berikutnya. Transpos dari matriks ini adalah, transpos matriks adalah pertukaran baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Di mana transpos dari matriks A kita notasikan sebagai A transpos. Di sini diketahui bahwa matriks A 2 0 3 1 min 1 2 ini matriks berukuran 2 kali 3 sehingga transposnya akan berukuran 3 kali 2. Nah, ini kita perhatikan ya, ini adalah barisnya sehingga ketika ditukar 203 akan menjadi kolom. Begitu juga dengan 1 min 1 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang ini. Kemudian lanjut. Jika matriks B seperti pada soal, maka matriks ini adalah, ya sebetulnya ini sangat mudah ya. Jadi matriks B ini adalah 6 min 1 2 3 min 3 0. Maka matriks yang diketahui di soal yaitu 2 min 1 per 3 2 per 3 1 min 1 0. Ini bisa kita lihat merupakan kelipatan 1 per 3 dari matriks B. Nah, kalau kita lihat maka ruas kiri dan ruas kanan nilainya akan sama. Jadi ini adalah 1 per 3B. Berikutnya, nilai determinan untuk matriks B ini adalah, nah jika kita diberikan matriks berukuran 3 kali 3 dan kita mau cari determinannya, maka cara termudah memang menggunakan cara sorus. Tapi apabila kita mau menggunakan metode lain, misalkan OBE ataupun ekspansi kofaktor, maka tetap diperbolehkan. Ya, kita cari nilai determinan matriks B. Dengan cara sorus, maka kita tulis ulang kembali 2 kolom pertama. Kemudian kita kalikan yang ini dan sebaliknya. Ya, kita kalikan terlebih dahulu yang saya beri tanda warna hijau, yaitu 3 kali 2 kali 2, 12, ditambah 0 kali 1 kali 2, 0, ditambah min 3 kali 1 kali min 1, positif 3, kemudian dikurangkan dengan perkalian yang diberi warna merah muda, min 3 kali 2 kali 2, min 12, ditambah 3 kali 1 kali min 1, yaitu min 3, dan ditambah 0 kali 1 kali 2, 0. Ya, kita hitung ini adalah 15 dikurangi dengan negatif 15 sehingga hasilnya adalah 30. Jadi determinan dari matriks B ini adalah 30. Soal berikutnya diberikan matriks A seperti pada soal berukuran 4 kali 4, tentukan nilai TRA. Nah, notasi TRA ini hati-hati terbalik ya. Ini bukan notasi transpos, tapi ini adalah notasi trace. Apa itu trace? Trace adalah penjumlahan unsur-unsur pada diagonal utama, sehingga menjawab soal ini sangat-sangat mudah. Trace A adalah 1 ditambah min 4 ditambah min 3 ditambah min 2 sama dengan negatif 8. Jadi hasil trace A adalah negatif 8. Ya, kita lanjut. Ini adalah soal mengenai perkalian matriks ya, perkalian matriks dengan matriks. Nah, hati-hati untuk perkalian matriks dengan matriks tidak bisa sembarang kita lakukan ya. Yang pertama kita analisis dulu untuk matriks pertama ini ukurannya berukuran 2 kali 3, sementara matriks di sampingnya ini berukuran 3 kali 1. Sehingga kedua matriks ini dapat dikalikan karena banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Sehingga jika kita kalikan nanti hasilnya merupakan matriks berukuran 2 kali 1. Ya, kita kalikan baris pertama ini dengan kolom ini. 1 kali 1 1 ditambah min 2 kali min 2 4 ditambah 1 kali 1 1, kemudian 0 kali 1 ditambah negatif 2 ditambah negatif 3 ditambah dengan matriks 25 sama dengan 2, ini 6 dan ini negatif 5 sama dengan 12 dan negatif 10 dijumlahkan dengan matriks 25.
Untuk menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, kita tinggal menjumlahkan unsur yang seletak, sehingga hasilnya adalah 14 dan negatif 5. Oke, berikutnya ini adalah soal mengenai inverse ya, dan untuk inverse ini matriksnya berukuran 2 kali 2, tentu masih sangat mudah ya untuk menentukan inverse-nya. Bisa dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali matriks adjoin A. Sehingga kita hitung dulu determinan A sama dengan 1 kali 1 kurangi 2 kali 1 sama dengan min 1. Jadi ini 1 per negatif 1 dikali apa itu adjoin A. Untuk matriks berukuran 2 kali 2 sangat mudah, kita tinggal menukar unsur pada diagonal utama, dan untuk diagonal lainnya tinggal kita kalikan dengan negatif. Kemudian ini tinggal kita kalikan sehingga hasilnya min 1, 2, 1, min 1. Selain menggunakan cara ini, kita juga bisa menggunakan metode operasi baris elementer ya. Jadi kita buat matriks yang diperluas, yaitu matriks A dengan matriks I, dan nanti kita lakukan OBE sehingga kita peroleh matriks I dan yang di sampingnya menjadi A inverse. Nah, ini kita coba 1 2 1 1 1 0 0 1. Kita OBE min B1 tambah B2. Kita kalikan baris kedua dengan negatif 1. Dan terakhir kita nolkan unsur di atas 1 utama. Ya, sekarang matriks yang ada di sebelah kiri telah berubah dari semula matriks A menjadi matriks I ya. Sehingga yang kanan ini adalah A inverse dan hasilnya sama dengan apabila kita menggunakan adjoin. Soal berikutnya diketahui matriks A seperti ini dan operasi baris elementer pertama dan kedua. Soal yang diminta adalah tentukan hasil OBE kedua, kemudian dilanjutkan dengan OBE pertama terhadap matriks A. Nah, di sini kita akan melakukan OBE ya. OBE yang pertama adalah operasi yang kedua, yaitu menambahkan negatif setengah kali baris ketiga pada baris kedua, sehingga ini min setengah baris 3 tambah baris kedua. Jadi baris kedua yang akan berubah. Kita hitung min setengah kali 1 min setengah ditambah 4. Maka hasilnya 7 per 2. Min setengah kali 1 tambah 0 min setengah. Min setengah kali 0 tambah 2 2. Min setengah kali 2 min 1 tambah 1 0. Selanjutnya kita terapkan OBE yang pertama, yaitu mengalihkan baris kedua dengan setengah. Sehingga ini setengah B2. Kita kalikan baris kedua dengan setengah, 7 per 4, negatif 1 per 4, 1 dan 0. Sementara untuk baris ketiga tidak berubah. Ya, jawabannya sudah ada. Kita diminta menentukan bentuk matriks eselon baris reduksi. Sehingga kita harus melakukan OBE ya sampai diperoleh matriks eselon baris reduksi. Ya, ini 1 2 0 1 2 4 2 2. Kita OBE negatif 2B1 tambah B2. Tujuannya ini adalah untuk mengenolkan unsur di bawah 1 utama. Ini 0 0 kemudian 2 0. Kita sudah menemukan 1 utama di baris pertama. Kemudian kita juga sudah menolkan unsur di bawah 1 utama. Berikutnya kita cari kandidat 1 utama berikutnya, yaitu 2 ini. Tapi karena dia belum menjadi 1 utama, maka kita kalikan baris kedua dengan setengah. Nah, ini kita sudah mendapatkan 1 utama untuk setiap baris. Dan unsur di bawah ataupun di atas 1 utama sudah 0. Ya, ini sudah 0, ini juga sudah 0. Sehingga ini adalah matriks eselon baris reduksi. Soal kedua, operasi baris elementer yang mengubah matriks Q menjadi P adalah, nah jadi di sini ada matriks Q min 1 min 1 min 1 0 2 1 3 4
1110. OB apa yang mengubahnya menjadi bentuk 1024, 2134, 1110. Kalau kita perhatikan di sini, baris yang berubah adalah baris yang pertama. Sehingga dari pilihan jawaban ada yang bisa kita eliminasi, yaitu yang ini ya. Karena untuk pilihan jawaban yang ini, baris yang berubah adalah baris yang kedua. Sementara kalau kita lihat di sini, baris yang berubah adalah baris pertama. Sebetulnya tidak ada cara lain, berarti kita tinggal mencoba ketiga pilihan jawaban yang ada ya. Misalnya kalau kita pilih yang pertama yaitu min B2 tambah B1, maka baris pertama akan menjadi min 3. Nah ini sudah salah ya, berarti bukan pilihan yang pertama. Kita coba yang berikutnya, min B3 tambah B1. Di sini harusnya 0. Nah ini juga sudah salah, berarti kemungkinan yang betul adalah yang opsi keempat, yaitu B2 tambah B1 ya. Kita hitung 2 min 1 1, 1 min 1 0, 3 min 1 2, dan 4 tambah 0 4. Nah karena sudah sesuai, jadi jawaban yang tepat adalah opsi keempat. Berikutnya saya akan masuk ke materi kita yang kedua ya, yaitu tentang sistem persamaan linear. Di materi mengenai SPL ini kita belajar beberapa metode ya. Ada metode menggunakan OBE, kemudian ada aturan Cramer, dan ada juga metode inverse untuk menentukan solusi SPL. SPL sendiri di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu SPL non-homogen dan SPL homogen. Untuk SPL non-homogen sendiri ada 3 jenis solusi, yaitu solusi tunggal, solusi tak hingga banyak, atau tidak ada solusi. Dan untuk SPL homogen ada 2, yaitu SPL homogen dengan solusi trivial atau solusi tunggal. Ya, jadi solusi trivial ini nama lain untuk solusi tunggal di SPL homogen. Nah, sementara jenis solusi yang kedua yaitu solusi non-trivial atau solusi tak hingga banyak. Sehingga untuk SPL homogen tidak mungkin apabila tidak memiliki solusi. Jadi SPL homogen ini selalu memiliki solusi. Soal di samping ini kita diminta menentukan nilai X3 ya menggunakan aturan Cramer. Nah, sebelumnya mungkin untuk SPL yang ada di sebelah kiri ini kita ubah ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B supaya kita tahu apa matriks A-nya, apa matriks X-nya, dan apa matriks B-nya. Untuk matriks A-nya yaitu matriks yang berisi koefisien-koefisien dari semua variabelnya, yaitu 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Dan untuk variabel-variabelnya ada X1, X2, X3. Dan untuk B adalah matriks konstanta yaitu 6, 38. Nah, rumus untuk mencari nilai X3 atau variabel ketiga berdasarkan aturan Cramer adalah determinan dari A3 dibagi dengan determinan A. Nah, apa itu matriks A3? Matriks A3 adalah matriks yang diperoleh dengan cara menggantikan kolom ketiga dengan matriks konstanta. Nah, jadi kolom ketiga ini diganti dengan matriks 6, 38. Dan untuk determinan A-nya ini tetap ya, jadi matriks A yang ada pada SPL ini. Oke, jadi jawabannya adalah opsi ketiga. Diberikan suatu SPL dengan hasil OBE terhadap matriks yang diperbesarnya seperti berikut ini. Jenis solusi untuk SPL tersebut adalah, nah pertama kita bisa lihat dari matriks konstantanya di sini. Matriks konstantanya bukan merupakan matriks 0, sehingga ini adalah jenis SPL non-homogen. SPL non-homogen tadi punya 3 macam solusi. Solusi tunggal, solusi tak hingga banyak, dan yang terakhir tidak memiliki solusi. Untuk solusi tunggal biasanya ditandai dengan setiap kolom dan baris punya satu utama. Sementara untuk solusi tak hingga banyak ini kita bisa melihatnya dari baris terakhir. Apabila baris terakhirnya memuat unsur 0 seperti ini ya, semuanya 0 atau ada baris 0, maka dia termasuk solusi tak hingga banyak. Sementara untuk
SPL homogen yang tidak memiliki solusi, baris terakhirnya inkonsisten. Seperti ini misalnya. Jadi yang sebelah kiri ini sama dengan 0, sementara yang sebelah kanannya tidak sama dengan 0. Nah, tinggal kita lihat di soal ini baris terakhirnya ini inkonsisten. Inkonsisten karena di sebelah kiri baris 0, sementara yang sebelah kanan itu tak 0. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah tidak ada solusi. Kemudian untuk soal berikutnya diberikan SPL ya 2 variabel dan ditanyakan jenis solusinya. Karena di sini kita belum memiliki matriks eselon barisnya ataupun eselon baris reduksi, maka kita harus membuat dulu matriksnya terlebih dahulu. Ya, kita buat SPL ini ke dalam bentuk AX sama dengan B, yaitu 1, min 1, 2, min 2, XY sama dengan min 2, min 2. Kemudian kita buat matriks yang diperluasnya. Kita OBE, min 2, B1 tambah B2. Ini 0, kemudian 0, 2. Nah, ini juga apabila kita lihat baris paling bawah ini inkonsisten ya. Sehingga kita simpulkan untuk SPL ini juga tidak memiliki solusi. Berikutnya diberikan suatu SPL dengan variabel X, Y, dan Z dan hasil OBE terhadap matriks yang diperbesarnya seperti berikut ini. Solusi untuk SPL tersebut adalah, nah jadi ini adalah sudah matriks eselon baris tereduksi. Dan kalau kita kembalikan ke bentuk AX sama dengan B, maka bentuknya akan seperti ini. 102, 010, 000 untuk variabelnya X, Y, Z. Dan ini 2, 0, 0. Karena baris paling bawah ini adalah baris 0, sehingga jenis solusinya adalah solusi tak hingga banyak. Nah, bagaimana menyatakan solusinya? Karena tentu solusinya ini tak hingga ya, banyak. Nah, cara mudahnya adalah kita lihat mana kolom yang tidak punya satu utama. Kolom yang tidak punya satu utama adalah kolom ketiga. Nah, kolom ketiga ini berelasi dengan variabel ketiga, yaitu variabel Z. Sehingga kita misalkan Z ini menjadi sebuah parameter. Di sini parameternya T ya. Kita misalkan dengan T. Kemudian kita kalikan baris pertama. Kita dapatkan X ditambah 2Z sama dengan 2. Dan untuk baris kedua, Y sama dengan 0. X tambah 2Z sama dengan 2. Ini berarti X sama dengan 2 kurangi 2Z atau sama dengan 2 kurangi 2T. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk solusinya. X, Y, Z sama dengan X-nya 2 min 2T, Y-nya 0, dan Z-nya T. Kita pisahkan mana yang konstanta saja dan mana yang mengandung parameter. Ya. Ini adalah 2, 0, 0. Dan untuk yang mengandung parameter adalah min 2, 0, 1. T-nya anggota bilangan real. Jadi jawabannya adalah opsi kedua. Lanjut, diberikan suatu SPL homogen dengan hasil OBE terhadap matriks yang diperbesarnya adalah seperti berikut ini. Jenis solusi SPL tersebut adalah, kalau kita lihat matriks konstantanya di sini adalah 0 ya, 0 semua. Sehingga ini memang SPL homogen. Nah, tapi hati-hati jangan sampai kita terjebak ya, karena di sini kalau kita lihat baris paling bawah memuat unsur 0 ya. Jadi di paling bawah itu adalah baris 0, dan kalau kita terjebak mungkin kita akan menjawab ini adalah solusi tak hingga banyak karena di baris paling bawah ada baris 0. Tapi di sini kita harus teliti karena sebetulnya ini adalah SPL dengan kelebihan persamaan. Nah, jadi persamaannya ada 4 tapi variabelnya ada 3. Kalau ragu ini bisa kita kembalikan ke bentuk AX sama dengan B. Ini adalah 1, 1 min 1, 0, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, X, Y, Z sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, karena hanya ada 3 variabel, idealnya tentu matriks A ini berukuran 3 kali 3 ya. Tapi ini malah berukuran 4 kali 3. Sehingga yang ini adalah baris yang tidak ada artinya di bawah ini. Kita lihat semua kolom punya satu utama. Sehingga ini adalah solusi tunggal. Solusi tunggal atau dalam istilah SPL homogen ini adalah solusi trivial. Nah, kita lanjut. SPL homogen dengan matriks koefisien seperti ini memiliki jenis solusi. Nah, tinggal kita lakukan OBE ya untuk mengetahui jenis solusi dari SPL ini. Karena ini SPL homogen, kita tambahkan matriks konstantanya yaitu 0, tapi kalaupun kita melakukan OBE hanya terhadap matriks A-nya saja atau matriks koefisiennya saja, itu diperbolehkan. Ya, ini kita OBE.
min B1 tambah B2 min B1 tambah B3. Lanjut, min setengah B2. Lanjut, min 2 B1 tambah B2. Ya, untuk matriks hasilnya memang di sini belum satu ya, tapi sebetulnya ini kan kandidat satu utama. Bisa kita lanjutkan OBE-nya yaitu 1/3 B3. Nah, tapi di sini sudah kelihatan bahwa semua kolom dia punya satu utama. SPL ini memiliki solusi tunggal atau solusi trivial. Berikutnya diberikan SPL homogen dengan bentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah SPL homogen dua variabel dan diberikan juga solusinya. Nah, berikut ini yang bukan merupakan solusi SPL tersebut adalah, jadi dari bentuk ini ya, ini adalah SPL homogen dengan solusi tak trivial atau solusi tak hingga banyak. Nah, kita diminta memeriksa dari keempat opsi jawaban ini manakah yang tidak termasuk solusi SPL tersebut. Nah, sebetulnya kita tidak perlu fokus ke soal ini ya, karena kita sudah punya bentuk solusinya yaitu XY sama dengan min 21T. Nah, kita bisa mulai dari opsi yang pertama. Jadi kita periksa apakah setiap opsi ini termasuk solusi atau bukan. Ya, kita cek dari opsi yang pertama ya. Min 41 sama dengan min 21T. Nah, apakah ada nilai T yang memenuhi? Tentu saja tidak ada ya. Karena kalau T-nya 2, ya memang yang ini min 4, tapi yang ini seharusnya menjadi 2. Nah, jadi ini tidak ada T yang memenuhi. Berarti vektor min 41 ini bukan termasuk solusi SPL. Nah, jadi jawabannya adalah opsi pertama. Kita lihat juga opsi yang lain, min 1/2 sama dengan min 21. Maka persamaan ini dipenuhi untuk nilai T-nya adalah 1/2. Kemudian opsi ketiga, 2 min 1 sama dengan min 2 1T dipenuhi untuk nilai T sama dengan 1. Opsi keempat, min 42 sama dengan min 2 1T dipenuhi untuk nilai T-nya sama dengan 2. Ya, ini soal tambahan yang mungkin tidak ada di modul ataupun workbook ya. Diketahui SPL seperti berikut ini, tentukan nilai A sehingga SPL ini memiliki solusi tunggal, tidak punya solusi, dan solusi yang tidak terhingga. Ini kita bisa bentuk dulu, bentuk AX sama dengan B-nya. Matriks A-nya adalah 1, 2, min 3, 3, min 1, 5, 4, 1, A kuadrat min 14. Kemudian untuk matriks X-nya atau matriks variabelnya adalah XYZ. Berikutnya matriks konstantanya adalah 4, 2, A plus 2. Nah, kita akan lakukan OBE untuk matriks yang diperluasnya, yaitu matriks A digabungkan dengan matriks konstanta. Ya, untuk soal yang ini saya tidak akan menjelaskan detail OBE-nya ya. Hanya saja kita OBE seperti biasa mengenolkan di bawah satu utama yang ini. Kemudian kita cari satu utama berikutnya sampai nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk menentukan jenis solusinya kita fokus pada baris terakhir. Nah, terutama kita fokus pada dua bilangan ini, yaitu A kuadrat min 16 dan A min 4. Untuk bagian A, jika SPL ini memiliki solusi tunggal, maka A kuadrat min 16 harus menjadi kandidat satu utama dan tentunya tidak boleh 0. Sehingga di sini syaratnya adalah A kuadrat min 16 tidak boleh sama dengan 0. A kuadrat min 16 adalah A min 4 dikali A plus 4. Sehingga A-nya tidak boleh 4 atau A-nya tidak boleh negatif 4. Nah, ini syarat nilai A agar SPL-nya memiliki solusi tunggal. Untuk bagian B, tidak punya solusi. Nah, SPL tidak punya solusi adalah SPL-nya inkonsisten. Jadi bagian ini 0 semua, yang kanan ini tidak 0. Jadi berarti ini ada dua syarat ya. A kuadrat min 16 sama dengan 0 dan A min 4 harus tidak boleh sama dengan 0. A sama dengan 4 dan A sama dengan min 4 dan A tidak sama dengan 4. Kita lihat di sebelah kiri dikatakan bahwa A sama dengan 4, tapi sebelah kanan A tidak sama dengan 4. Sehingga ini kita ambil irisannya ya. Berarti A tidak boleh sama dengan 4.
Nah, yang ini gagal, sehingga yang berlaku adalah yang A sama dengan min 4. Kemudian untuk bagian C, apabila SPL ini memiliki solusi tak hingga banyak, maka baris paling bawah itu harus baris 0. Sehingga A kuadrat min 16 sama dengan 0 untuk syaratnya, dan A min 4 sama dengan 0. Untuk A kuadrat min 16, ini berarti A sama dengan 4 atau A sama dengan min 4. Dan A sama dengan 4 dari sebelah kanan. Kita ambil irisannya, maka diperoleh A-nya 4. Oke, terakhir kita masuk ke bab yang paling terakhir ya, yaitu vektor di bidang dan ruang. Di bab vektor ini kita belajar operasi pada vektor, kemudian ada dot product, ada cross product, dan ada terakhir yaitu proyeksi ortogonal. Ya, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu materi mengenai vektor. Di sini diberikan vektor U, V, dan W. Ya, untuk vektor U, V, dan W ini vektor 3 dimensi, dan yang ditanyakan adalah vektor U tambah vektor V kurangi vektor W. Nah, ini sangat mudah sekali ya, penjumlahan 3 buah vektor. Ya, untuk menjumlahkan 2 atau lebih vektor, kita cukup jumlahkan yang posisinya seletak. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 2 min 0, 3. 2 tambah 3, negatif 3. Ini menjadi 8, dan 5 tambah 1, 6. 6 kurangi 2, 4. Hasilnya 3, 8, 4. Nah, vektor selain ditulis ke samping, bisa juga ditulis ke bawah seperti ini. Kemudian soal berikutnya, panjang vektor A akar 3 min akar 2 dan 2 adalah, nah, kita ulas kembali di R2 ya. Apabila vektor A ini bentuknya A1, A2, maka norm A atau panjang vektor A adalah akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Sementara di R3, untuk vektor A, A1, A2, A3, maka rumusnya ini hampir sama, hanya tinggal menambah satu komponen saja. Nah, jadi untuk vektor A ini normnya kita hitung, akar dari akar 3 dikuadratkan tambah negatif akar 2 dikuadratkan tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 3 tambah 2 tambah 4. Akar 9 atau sama dengan 3. Jadi panjang vektornya adalah 3 satuan. Jarak titik A 451 dengan titik B 33 min 1 adalah, nah jadi ini ada dua buah titik A dan titik B ya. Kita bisa tarik vektor yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, bagaimana cara menentukan jaraknya? Berarti kita harus cari dulu vektor AB itu vektor apa, kemudian kita hitung normnya. Jadi kita tentukan dulu apa itu vektor AB. Nah, vektor AB bisa diperoleh dari titik B kurangi titik A. Titik B-nya 3 min 1 kurangi 4, 5, 1. Ini min 1, min 2, min 2. Karena kita sudah punya vektor AB, berikutnya tinggal kita hitung norm dari vektor AB, yaitu jarak titik A ke titik B. Ini akar dari min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sama dengan akar 9, sama dengan 3. Jadi jarak titik A ke B adalah 3. Kemudian vektor satuan dari vektor A adalah, nah itu vektor satuan adalah vektor dengan panjang 1. Bagaimana cara mengubah suatu vektor menjadi vektor satuan? Nah, ini yaitu dengan cara membagi vektornya dengan normnya. Nah, berarti untuk mencari vektor satuan dari vektor A, kita tentukan dulu norm A. Norm A sama dengan akar 3 kuadrat tambah min akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 3 tambah 2 tambah 4. Sama dengan akar 9, sehingga norm A atau panjang vektor A adalah 3. Nah, karena sudah mendapatkan normnya, kita cari vektor satuan untuk A, yaitu vektor A dibagi norm A, sama dengan akar 3 min akar 2 dibagi normnya, yaitu 3. Nah, di sini kita dapatkan vektor satuannya 1/3 akar 3 min akar 2/3 dan 2/3. Jawabannya adalah yang opsi ketiga. Diberikan vektor A dan B dan kita diminta menentukan A dot B ya. Ini adalah dot product. Ingat bahwa perkalian vektor dengan vektor ada dua macam ya. Ini dot product dan cross product. Dot product menghasilkan skalar, sementara cross product menghasilkan vektor.
Nah, untuk soal yang ini yang diminta adalah dot product. Bagaimana cara mengalikannya? Di sini misalkan dot product dari vektor A1, A2, A3 dotkan dengan B1, B2, B3. Nah, caranya sangat mudah, yaitu A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3. Sehingga untuk soal di samping ini A dot B sama dengan 4, 2 min 4, dot product dengan min 2, 8, 2. Hasilnya adalah 4 kali min 2 tambah 2 kali 8 tambah min 4 kali 2 sama dengan min 8 tambah 16 tambah min 8. Hasilnya adalah 0. Nah, hasil dot product bisa digunakan untuk menentukan jenis sudut yang terbentuk antara dua buah vektor. Jika A dot B ini lebih dari 0, maka akan terbentuk sudut lancip. Jika hasil produknya kurang daripada 0, terbentuk sudut tumpul. Dan jika hasil dot produknya tepat sama dengan 0, maka terbentuk sudut ortogonal atau besarnya 90 derajat. Sehingga untuk menjawab soal yang kedua ini, jenis sudut yang terbentuk antara vektor min 1, 2, 2, dan 2, 1, 0 adalah kita tinggal menghitung dot produknya saja. Ini kita hitung dot produknya, dihasilkan min 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah 2 kali 0 sama dengan min 2 tambah 2 tambah 0 sama dengan 0. Karena hasil dot produknya sama dengan 0, maka terbentuk sudut ortogonal atau 90 derajat, atau dengan kata lain terbentuk sudut siku-siku. Ini juga masih soal mengenai dot product ya, hanya ini dikombinasikan soalnya dengan penjumlahan vektor. Nah, kita bisa jumlahkan dulu B tambah 2C min 2 8 2 ditambah 2 kali 2 0 7 sama dengan min 2 8 2 ditambah 4 0 14. Kita jumlahkan sama dengan 2 8 16. Kemudian kita dot product dengan vektor A. 4 2 min 4 dot product dengan 2 8 16 sama dengan 4 kali 2 tambah 2 kali 8 tambah min 4 kali 16. 8 tambah 16 min 64. Kita dapatkan hasilnya min 40. Nah, untuk soal ini adalah cross product ya. Cross product dan hasilnya adalah berupa vektor. Jadi kalau dot product hasilnya skalar, sementara cross product akan menghasilkan vektor. Ini sangat mudah mengalikannya. Jadi untuk vektor V cross W, bagaimana cara mengalikannya? Ini sama dengan apabila kita menghitung determinan ya. Ini komponen IJK. Kemudian ini di baris kedua kita simpan vektor V-nya 170 dan di baris ketiga kita simpan vektor W-nya 451. Nah, ini adalah determinan matriks berukuran 3 kali 3. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa menggunakan sarus. Kita kalikan yang berwarna hijau terlebih dahulu. 7i tambah 0j tambah 5k kurangi 28k tambah 0i tambah 1j sama dengan 7i min j min 23k. Atau kalau kita tulis ke dalam bentuk vektor, maka ini adalah 7 min 1 min 23. Nah, cross product menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor ini ya. Jadi bisa saja soalnya tidak disajikan seperti ini, tapi bisa saja soalnya misalkan yang ditanyakan adalah tentukan vektor yang tegak lurus terhadap vektor V dan W. Nah, berarti ini sama ya, yang ditanyakan adalah cross product. Ya, ini adalah soal terakhir. Diketahui vektor A dan B, tentukan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, kalau saya gambarkan ini, jadi kita punya alas vektor, ya, yaitu ini adalah vektor B. Kemudian kita juga punya vektor A. Nah, ini adalah vektor A. Vektor A ini diproyeksikan tegak lurus terhadap vektor B.
Sehingga ini adalah proyeksi vektor A pada B. Proyeksi vektor A pada B ini bisa saja diartikan dalam kata-kata yang lain ya. Misalnya, komponen vektor A yang segaris dengan vektor B. Nah, ini sebetulnya sama saja, yang ditanyakan adalah proyeksi A pada B. Atau bisa saja yang ditanyakan adalah komponen vektor A sepanjang B. Nah, bagaimana cara menentukan proyeksi A pada B? Nah, ini ada rumusnya, yaitu A dot B dibagi norm B kuadrat dikalikan vektor B. Ini tinggal kita hitung vektor A-nya 3 min 21 dot produk dengan 2 min 4, 4. Untuk normnya ya, yaitu norm vektor B, ini adalah akar dari 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, dan ini dikuadratkan dikalikan dengan vektor B 2 min 4 4. Hasil dari produknya 6 tambah 8 tambah 4 dibagi dengan akar 36 dikuadratkan dikalikan vektor 2 min 4 4. Sehingga hasilnya 18 per 36 2 min 4 4, atau ini adalah setengahnya ya. Jadi 1 min 2 2. Jawabannya adalah opsi pertama. Ya, itu saja pembahasan untuk latihan soal UTS. Terima kasih dan selamat menempuh UTS. Semoga diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Terima kasih.